Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang diri Persik, artinya Allah ingin memberikan yang terbaik dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Memang beragam manusia, watak karakter yang berbeda ketika memang ada suatu public figure yang memang lama menikah, mungkin bahkan sudah berkali untuk menikah namun belum nikah seorang anak. Ini mungkin belum ada planning rencana untuk mempunyai seorang anak. Mungkin karena profesinya sebagai seorang artis dan sebagainya. Namun kita lihat sisi adalah anak ini salah satu membuat ketenangan. Anak ini membuat sesuatu kedamaian. Anak ini bisa membuat sesuatu yang namanya sifatnya doa. Susah ke seorang orang tua meskipun seorang public figure mempunyai seorang anak itu doa. Dan doa inilah dari sang anak ini mencapai suatu tujuan. Dan doa seorang anak ini mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai seorang, katakanlah di sosial media, beberapa netizen yang memang beranggap seorang artis ini adalah mungkin katanya mantu. Kalau memang toh ada demikian, kita sebagai manusia janganlah untuk memberikan statement yang namanya belum pasti ketentuannya benar pada artis tersebut. Dan ini hukumnya berdosa. Artinya sang artis ini yang mempunyai pernah melakukan kesalahan, dosanya yaitu beralih kepada siapa? Netizen. Dan pahala netizen akan diberikan kepada sang public figure, si artis ini. Dan dia harus hati-hati. Kita akan semuanya di dunia ini mencapai sesuatu nilai pahala dari Allah. Yang saya pahala kita berikan kepada orang lain. Hanya kita menuduh orang itu adalah mandul dan sebagainya. Maka kita sebagai manusia ketika menanggapi hal berita yang memang belum tentu jelas dan akurat, jangan sampai kita termakan oleh berita. Maka harus difilter dulu. Ketika memang betul iya, yang ada kita kedoain supaya ini seorang artis ini diberikan seorang anak dan subur dan sebagainya. Jangan sampai kita nih mulut nggak bisa dijaga sehingga bisa mengecewakan yang namanya public figure artis ini. Kalau orang udah kecewa bisa bahaya, jalurnya akan masuk ke sisi hukum. Dan ini yang tidak diperbolehkan kepada netizen. Kalaulah seandainya dia tidak merespon, gak jadi masalah. Tapi kalau merespon ke jalur hukum, ini bahaya. Yang rugi siapa? Yang rugi kita semua. Oleh karenanya ketika mendengar berita ini, seseorang itu lama menikah dengan bukan gonta-ganti, katakan namanya jodoh. Kita nggak ada yang tahu. Artis ini berusaha mempertahankan rumah tangganya. Artis ini berusaha mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Tetapi di waktu Mahfuz ini jodoh ini ada yang sifatnya sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 7 tahun, bahkan jalan sampai 8 tahun. Kalau memang bukan jodoh, tapi bisa dijalani dengan suatu karakter saling mengalah satu sama lain. Egonya turunkan. Ini akan yang menemukan keharmonisan. Tapi lagi-lagi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya siapa sih yang nggak mau diberikan seorang anak, pasti semua mengidamkan mempunyai seorang anak. Lagi-lagi mungkin ada rencana, planning sebagainya, kita nggak tahu yang daripada artis tersebut. Tapi kita sebagai orang yang katakan Indonesia yang melihat publik itu seorang artis ini, kita mendoain aja. Jangan sampai suatu kata kalimat yang mandul dan sebagainya. Hati-hati, nggak boleh. Ini hukumnya berdosa. Fitnah. Al-fitnah itu minal qatl. Fitnah itu dikejar dari pembunuhan. Kalau orang mati sekali, selesai. Mati sekali, tapi kalau difitnah ini menyebar. Ini yang mengundang sesuatu memicu kepada netizen lain dan pada akhirnya akan dibukui. Nah ini ya. Jadi kita membuat sesuatu kesalahan yang sangat besar. Nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya artinya fitnah itu ini dosa besar. Kan saya bilang kalau orang dibunuh sekali selesai, riwayatnya habis. Tapi kalau fitnah itu menyebar sampai kemana-mana, berita ini kebenarannya sekian akhirnya ditanggapi dengan responsif kepada orang lain semua. Gara-gara antum mungkin bukan statement mengatakan fitnah di mandul dan sebagainya.
Sehingga orang lain pun berasumsi, oh iya jangan-jangan tuh. Nah kalau berita ini dikembangkan ketidakbenaran, maka hukumnya dosa. Ingat, pahala Anda berikan kepada artis tersebut. Dosa artis tersebut pindah ke Anda, kan agak enak. Nanti di saat penghisaban di hadapan Allah, di sidang di hadapan Allah, hakimnya Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita akan diuji. Ingat, di dunia adalah untuk mencari bekal terbaik pergi ke akhirat, amal soleh. Yang ada kita sebagai orang yang melihat artis ini memang belum dikaruniai seorang anak, kita doa yang terbaik yang kita panjatkan buat artis tersebut supaya dikaruniai seorang anak yang soleh. Kalau memang dia belum dikasih kebetulan seorang anak, ada doanya, Rabbi habli minas sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Kalau tidak keturunan, seorang anak doanya itu, atau Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama, agar diberikan keturunan yang bisa menunjukkan. Namun lagi-lagi sang artis ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah DP ya, katakan lagi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia belum dikasih kepercayaan oleh Allah, belum dikasih amanah oleh Allah sebuah anak, ini ujian. Makanya DP tersebut harus sabar, ikhlas menghadapi sesuatu yang namanya ujian dari Allah. Juga harus siap menghadapi ujian dari para netizen yang membuli dan sebagainya. Ini adalah sesuatu ujian yang Allah berikan. Dan mungkin artis tersebut hendaknya ketika bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, pasti introspeksi dan muhasabah diri. Karena netizen ini berbagai macam ragam manusia. Inilah sebagai seorang public figure, seorang artis harus bisa menerima konsekuensi risiko. Oleh karenanya kita sebagai yang menjalani kehidupan ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat yang baik. Jika memang belum diberikan seorang anak, minta kepada Allah, doa sebanyak-banyaknya, yang berhenti jangan putus, insya Allah pasti Allah akan berikan yang terbaik. Ini seorang anak, artinya hidup merupakan ujian. Siap atau tidak siap, ujian itu pasti akan datang menghampiri kita. Dan sebagai manusia, tentunya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada seorang hamba, khususnya Mbak Dewi Persik, adalah keikhlasan menerima takdir ketentuan dari Allah. Yang kedua, sabar untuk menjalani. Dan ketiga adalah tawakal. Fasta'inu bisabri wasta'inu bisabri wassalah. Minta kepada Allah dengan cara dengan sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Ujian demi ujian, kalau kita ikhlas, kita pasrah, kita sabar, insya Allah pasti lulus. Allah akan memberikan sesuatu nilai kemuliaan, yaitu kebahagiaan, suatu nilai yang namanya pahala yang Allah berikan ke Dewi Persik. Artinya, ya hidup merupakan ujian. Musibah kita nggak tahu dari mana, apa dari netizen atau orang terdekat sebenarnya. Ini artinya diuji oleh Allah Dewi Persik. Saya lihat beliau orangnya cantik, semua kelihatan keikhlasan terlihat dari surat pandangan matanya. Mudah-mudahan Mbak Dewi Persik kuat untuk menjalani ujian, dan pasti kata Rasulullah SAW, inna isomil jazai makisomil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian, cobaan, musibah. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman italahu. Sesungguhnya Allah cinta suatu hamba, suatu kaum, suatu masyarakat yang ketika diuji dalam bentuk musibah apapun selama hidup di dunia, Maman rodiyah, barang siapa ridho, ikhlas ketentuan dari Allah, sabar menjalaninya, tidak marah, tidak beruntung, falahur ridho, maka mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ujian yang Allah turunkan kepadanya, menghapus segala dosa-dosanya, akan mengangkat derajat Allah Subhanahu wa taala seorang hamba. Maman sakito, barang siapa marah, nggak terima, beruntung, kesal dan sebagainya, justru melontarkan kalimat yang kurang baik, justru actionnya malah seakan-akan semakin jauh dari Allah. Justru ada sesuatu yang dibenci, dilawan. Dan apa? Marah dan sebagainya. Falak suktu artinya mendatangkan kemarahan Allah. Tapi ujian yang Allah berikan sebagai salah satu pengangkat derajat. Kalau lulus, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikaruniai seorang anak. Bukan hanya keindahan fisiknya, tapi keindahan intelektualitasnya, keindahan kesolehannya, keindahan
di saat dia menjadi qurratu a'yun. Inilah Allah Subhanahu wa taala menguji seorang guru musik. Artinya Allah ingin memberikan yang terbaik dalam ujian. Artinya tergantung kita bisa mengambil hikmah dari atas ujian musibah yang menimpa buat siapapun. Maka sebaik-baik musibah yang Allah berikan adalah Allah cinta, Allah sayang, Allah redha. Ada sesuatu yang Allah berikan nilai kemuliaan dan seorang hamba. Oleh karenanya siapapun yang menghadapi musibah, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu